Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan satu kali lagi tema kita, Jalan-Jalan Tuhan. Ini yang ketujuh sebagai penutup. Dan kita akan ambil tema tentang kehidupan Ayub, ya. Jalan-jalan Tuhan ini kita ambil dari Mazmur 25 ayat 4, di mana ini Mazmur Daud, di mana dia berkata kepada Tuhan, beritahukanlah kepadaku jalan-jalanmu. Dan kita tahu di seluruh pasal ini, jalan-jalan Tuhan itu termanifestasi melalui hukum Tuhan atau keteraturan, melalui perjanjian juga, dan melalui namanya. Jadi keteraturan yang sudah kita bahas, bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu selalu mulai dari benih, ya. Mulai dari kecil untuk menjangkau semua, dari benih untuk akhirnya bertumbuh, ya. Artinya selalu ada proses, ya. Dalam Tuhan selalu ada proses dan tidak pernah simsalabim, ya. Baik, ini kita langsung aja perjanjian juga. Begitu kita sudah bahas perjanjian yang dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Daud, ya. Tuhan bikin perjanjiannya karena dia Tuhan yang setia, Tuhan perjanjian, ya. Kemudian namanya bahwa dia berkarya dalam kehidupan pribadi atau komunitas untuk membuat nama bagi dirinya. Nah, mari kita melihat dulu Ayub. Ini cerita tentang Ayub ini, besar kemungkinan Ayub ini hidup sebelum Abraham. Mengapa demikian? Karena tidak disinggung sedikit pun tentang Abraham, Ishak, Yakub di kitab ini, ya. Jadi kemungkinan Ayub itu hidup di zaman maksudnya keturunan Nuh. Bisa jadi, atau bisa jadi dia antara Adam dan Nuh. Dia hidup di situ, ya. Jadi ya cukup jauh lah, ini cukup tua lah. Barangkali ya kalau mau ini kitab yang tertua, ya. Maksudnya sejarah yang dicatat dalam kitab ini yang tertua. Barangkali ya, kalau memang ini Ayub ini, karena kita tidak bisa pastikan juga ini. Tapi intinya begini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Nah, kita mengatakan orang itu saleh, jujur, takut akan Allah. Ini saya pakai LAI, ya. Jauhi kejahatan, ya. Dia ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, ya. Punya harta benda sangat banyak. Jadi dibilang dia terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dan ketujuh anaknya laki-laki ini suka pesta tiap hari, bergilir, ya. Dan setiap selesai pesta, Ayub menguduskan. Ya, Ayub sebagai bapak, tapi juga sebagai imam, dia ya sebagai raja, dalam arti juga dia mengatur lah anak-anaknya ini. Jadi di sini Ayub, kalau habis pestanya selesai, pagi-pagi dia mempersembahkan korban bakaran sesuai jumlah itu. Anak-anaknya jadi total 10, ya. 7 laki-laki, 3 perempuan. Jadi begitulah katanya dilakukan Ayub senantiasa. Karena dia takut jangan-jangan anaknya sudah mengutuki Tuhan, ya. Ini luar biasa lah Ayub ini. Nah, kemudian ada suatu cerita di balik layar. Nah, ini yang tidak diketahui oleh Ayub, ya. Ya kalau kita tahu ceritanya, tapi Ayub ini tidak tahu. Saudara bisa bayangkan, ya, kalau nanti Ayub ditimpa ini dan dia tidak tahu ada cerita sebelumnya di balik layar itu. Ceritanya begini, anak-anak Allah katanya menghadap Tuhan dan juga iblis. Ya, iblis ini kan si pencoba, ya. Dia intinya gini pencobaannya, minta sama Tuhan tuh. Tuhan bilang ini Ayub ini saleh, jujur, takut akan Tuhan. Iblis bilang, dia pasti berbuat begitu karena engkau menjaga miliknya atau karena engkau memberkati. Artinya ada sesuatu lah yang engkau berikan. Makanya dia jadi begitu. Ya, coba diambil semua yang kau jaga, yang kau berikan itu kepada Ayub. Pasti dia nanti mengutuk engkau. Itu kata iblis. Tuhan bilang, ya oke lah, silakanlah. Diizinkan Tuhan lah, ya.
Ayub boleh ambil pencobaan serangan yang pertama tuh, seluruh anaknya mati yang 10 itu. Harta bendanya juga habis. Ya, iblis bisa aja dia makai-makai orang Seba, bahkan api menyambar dari langit ya, ada orang Kasdim. Ya, intinya pokoknya habis lah. Nah, kita lihat dulu respon Ayub. Di sini Ayub bilang ya, pasal ayat 21, pasal 1. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, ini perhatikan dulu ya, ayat 22 ini. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya, perkataan Ayub, Tuhan yang memberi, dan ini juga ya, Tuhan yang mengambil. Ini loh. Karena banyak orang Kristen gak percaya kalau Tuhan itu juga mengambil, bahkan dengan cara yang ngeri juga ini. Habis anaknya 10. Itu Tuhan yang ngambil, Ayub bilang. Ayat 22 kita bilang, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ya, dengan bibirnya itu. Oke, kita terima dulu. Ini kita coba dulu telusuri dulu fakta-fakta lah ya. Dalam kitab Ayub secara cepat kita lihat, baru nanti kita mencoba memikirkannya dan menerapkannya kepada jalan-jalan Tuhan ini ya. Karena ini agak unik sekali ini, kisah ini ya. Baik, itu yang pertama ya, serangan yang pertama, dan Ayub tidak berbuat dosa. Ya, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang berikan kepadaku 10 anak, Tuhan yang berikan semua harta benda. Sekarang Tuhan ambil semua, Tuhan juga yang ambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, ini luar biasa ya. Yang kedua, datang lagi iblis ya. Tuhan bilang, coba lihat tuh. Ayub itu tetap tekun dalam kesalehannya. Kata Tuhan, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi Tuhan sendiri memang bilang, dia mengaku ya. Di hadapan iblis yang bilang, engkau membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya. Dengan cara mengambil itu semuanya itu loh. Tanpa alasan, kata Tuhan. Nah, namanya iblis ini dia juga gak mau kalah ya. Jamalah tulang dan dagingnya, katanya. Ini udah habis kan semua, anaknya 10 habis, harta bendanya habis. Sekarang tinggal itu. Badannya itu loh. Sama dia, katanya. Ya. Nanti dia pasti mengutuki engkau, kata iblis. Tuhan bilang ya boleh. Artinya keputusan tuh di tangan Tuhan. Ya, iblis gak bisa buat apa-apa. Izin dulu. Tuhan bilang boleh. Hanya sayangkan nyawanya. Nah, akhirnya si iblis ini kalau setelah dia dapat izin ya dia bisa berbuat. Dia bikin Ayub penyakit apa itu? Darah yang busuk itu seperti bisul. Bisul-bisul yang bikin sakit, bikin gatal, kira-kira begitulah. Dari batok kepalanya itu sampai ujung kakinya, sehingga Ayub garuk-garuk pakai belingi begitu ya. Penderitaannya ini udah sampai istrinya bilang, aduh. Dia bilang gini, istrinya bilang, mana istrinya dia bilang ini? Menggaruk-garuk itu, tunggu dulu sebentar, ini ada sedikit komentar istrinya ini mengerikan juga. Dia bilang, ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah ini istrinya aja udah bilang, udahlah selesai lah, jangan lagi terlalu, udah selesai lah dengan Tuhan. Tapi Ayub bilang, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Jadi Ayub punya konsep, baik yang bagus maupun yang jelek itu dari Tuhan. Baik dia dapat anak, harta benda itu dari Tuhan, juga waktu dia kena kejadian itu dari Tuhan juga. Walaupun sebenarnya kejadiannya ini orang-orang Seba atau api atau orang Kasdim yang menghancurkan, tapi dia tahu itu Tuhan yang melakukannya gitu loh. Ya memang ini orang Seba, enggak Tuhan langsung dengan tangannya turun, enggak. Ya. Nah, konsep Ayub ini Alkitab bilang, ayat yang setelah dia 2 kali dicoba itu badannya juga dihajar. Dia bilang dalam kesemuanya itu, ini ayat yang ke-10 ya.
dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya. Dan kalimat ini artinya emang benar Alkitab mengakui Ayub enggak berbuat dosa. Padahal 2 pencobaan itu ngeri sekali. Yang pertama habis anaknya semua yang 10 itu plus harta bendanya. Yang kedua tubuhnya dihantam penyakit yang ngeri sekali, ya. Tapi Ayub bilang, terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Benar. Nah, karena kadang-kadang saya pernah dengar orang khotbah, dia kehilangan apanya, entah anaknya, entah istrinya. Orang ini bilang seperti Ayub, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambil. Ini pengkhotbah internasional dulu waktu saya masih kuliah tuh mendengar ini khotbah. Dia bilang gini, tutup mulutmu, katanya. Marah ini si pengkhotbah internasional. Tutup mulutmu, katanya. Tuhan tidak mengambil, katanya. Nah, waktu masih saya, ya katakanlah masih baru begitu, saya pikir iya benar juga ya. Tuhan baik, Tuhan hanya memberi. Tuhan hanya pokoknya memberkati lah apa semuanya lah. Yang jahat itu si iblis itu. Ya. Dialah yang mengambil, dialah yang mencuri, dialah yang membunuh, dialah macam-macam lah semuanya. Nah, dulu saya enggak mikir panjang. Ya saya pikir bener lah. Terus itu konsep itu saya pegang itu. Pokoknya kayak saya ditimpa malapetaka atau ditimpa yang enggak enak-enak, saya bilang ini serangan iblis. Tapi kalau nanti yang enak-enak, ini Tuhan ini. Tanpa sadar saya mempunyai 2 Tuhan. Yang satu namanya Tuhan yang baik, yang namanya Yesus. Satu lagi Tuhan yang jahat, namanya iblis. Karena si iblis ini kadang-kadang dia menyerang mendadak-mendadak. Saya nggak tahu bahwa di sini di Alkitab ini iblis itu mesti izin. Di Alkitab ini Tuhan cuma satu yang menentukan segalanya. Kalau dulu saya gara-gara dengan khotbah itu, saya jadi punya konsep Tuhan 2. Satu yang jahat, itu dia iblis, yang satu yang baik. Kadang-kadang yang jahat ini nyerang tanpa izin ini. Tanpa izin yang baik, serang ke saya gitu. Ini saya ngomong begini kenapa? Karena hampir mayoritas juga orang Kristen punya konsep kayak gini. Pokoknya kalau yang dari Tuhan tuh selalulah berkat, kesehatan, kekayaan, apalagi banyak anak, yang nggak banyak masalah, ya semuanya itulah. Nanti kalau udah kena masalah, kena masalah kebangkrutan, meninggal orang yang kita cintai, itu dari setan itu. Nah ini, Alkitab jelas segala sesuatu berasal dari Dia. Mari dulu kita lihat lah ya. Ini kadang-kadang begini, Bapak Saudara. Kita kadang-kadang ingin coba-coba bela Tuhan atau apa ya. Kita pikir Tuhan, kalau Tuhan baik berarti Dia selalu memberi yang baik. Kita nggak tahu. Coba dulu kita baca nih Amos pasal 3 ayat 6 ya. Amos ya. Sekarang hanya percaya Alkitab ini ya. Jangan percaya biar pengkhotbah internasional kayak bahkan seluruh pengkhotbah kayak ngomong kayak gitu, kita nggak mau percaya. Kita mau percaya apa yang Alkitab bilang, ya. Coba kita lihat Amos, ya. Amos pasal 3 ayat yang ke-6, ya. Amos pasal 3 ayat yang ke-6. Saya bacakan ya. Begini, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Artinya gini, kalimat ini artinya begini, Tuhan yang melakukan malapetaka di suatu kota ya. Itu kalimatnya Amos 3 ayat 6. Coba dulu kita baca Yesaya 45 ayat 7 ya. Ini hanya bagian-bagian aja sedikit, sebenarnya ini kalau konsep ini masih banyak ini. Yesaya 45 bahwa segala hal dari Tuhan maksudnya. Yesaya 45
ayat 7. Begini nih ya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ini kata Tuhan ya. Yang menjadikan terang, ini perhatikan ya. Dan menciptakan gelap. Nah, itu. Berikut lagi. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Kayak Ayub timba gitu, nasibnya malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya. Bagaimana bagi saudara? Udah percaya ini sekarang? Kita langsung lihat ya COVID-19 ini yang sudah bikin banyak kebangkrutan, tewas banyak orang, bahkan barangkali orang-orang yang kita kasihi. Gimana? Mau kita bilang dari mana ini? Ini dari iblis atau dari Tuhan ini yang melakukannya? Ya barangkali memang bukan iblis, bukan Tuhan yang ngerjain tangannya gitu. Barangkali ada memang iblis dipakai Tuhan, orang-orang jahat dipakai apa. Tapi siapa yang memutuskan ini loh? Yang bertanggung jawab atas COVID ini siapa? Kalau menurut Alkitab, saya nggak ragu mengatakan bahwa Tuhanlah yang merancang ini semua. Pelaksananya kayak cerita Ayub, bisa jadi orang Seba, orang Kasdim, entah siapapun. Nggak tahu saya. Kalau itu, buat saya nggak penting itu. Yang penting saya tahu COVID ini rancangan Bapa. Nanti saya pikir, oh masa udah banyak tewas gini dia udah. Ini Alkitab aja saya jawabnya. Kalau nggak percaya Alkitab ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau Alkitab bilang karena saya pengajar Alkitab ya saya kasih tahu bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Ada maksudnya cuma ini dia. Ini yang harus kita pahami. Ada maksud di balik semuanya itu. Secara khusus maksudnya kepada Ayub ini kita lihat Ayub 42 ayat 5 ya. Ayat 5 nih, hanya dari ini kata Ayub ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Pengenalan Ayub itu pengenalan yang hanya dari kata orang. Jangan Tuhan baik, kalau Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu begini-gini. Oh, dia hanya dengar itu aja, kan dari kata orang. Dia sendiri nggak ngalamin. Tapi setelah dia mengalami kejadian ini, tetapi sekarang katanya mataku sendiri memandang engkau. Jadi tujuan Tuhan itu dengan proses ini supaya Ayub bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Ayub diperdalam pengenalannya akan Tuhan melalui proses. Prosesnya memang sangat-sangat menyakitkan. Tapi itulah caranya Tuhan memperdalam pengenalan Ayub. Ada lagi maksud Tuhan ini yang waktu orang buta itu. Orang buta yang sejak lahirnya itu. Murid-murid nanya kan, ini Tuhan siapa nih yang menyebabkan ini? Dosa siapa nih? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Yesus bilang bukan dosa dia, bukan juga dosa orang tuanya. Tapi maksudnya ini, supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dia. Supaya nama Tuhan dipermulakan melalui dia. Supaya Tuhan bisa mengekspresikan dirinya, kasihnya, kesembuhannya kepada orang itu. Jadi ada maksudnya, selalu ada maksudnya, tapi segala sesuatu dari Tuhan. Kalau mau saya, coba dulu saya tutup dulu ya, supaya ini agak seru nih. Jadi begini, iblis itu dari mana? Ya, kita bilang kan segala sesuatu berasal dari Tuhan, ya toh. Karena saya tanya, iblis itu dari mana? Ada banyak, bukan ada banyak, hampir boleh dibilang mayoritas orang Kristen, mayoritas teolog, mayoritas pengajar Alkitab bilang itu iblis itu tadinya malaikat baik. Setelah itu tiba-tiba dia berontak. Katanya lagi ceritanya menarik sepertiga, mengambil dari kitab Wahyu. Sepertiga malaikat tarik sama dia, ikut berontak sama Tuhan karena dia ingin jadi seperti Allah katanya. Dikutiplah Yesaya 14 dengan Yeskiel 28. Walaupun konteks ayat itu bicara soal Babel dan soal Babel, satu lagi ada Tirus. Ya.
Dicomot-comot lah ayat itu kan, dicocok-cocokkan lah itu kan, cocokologi. Nah ini dia, teologi cocokologi, comot, baru dibikin cerita, dongeng. Dongengnya begini, tadi ada makhluk baik namanya Lucifer katanya, jatuh dia katanya. Saya mau kasih dongeng ini supaya dibuang dulu ya. Nggak peduli, sudah berapa abad sudah nggak peduli. Kita melihat Alkitab ini, ya. Dibilang sini ular adalah yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan. Siapa ular di sini? Kalau di kitab lain dibilang Bayu pasal 12 atau pasal 21 kurang lebih. Ada dua dibilang ular itu tuh naga itu. Itu setan. Jadi kalau saya gabung aja dulu dua ayat ini, ambil kesimpulan yang memperbandingkan, ya. Jadi ular itu yang ini dijadikan, ini ayat 1 ini. Ada pun ular ialah bahaya yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular ini sama setan. Jadi kalau begitu setan siapa yang jadikan? Ya Tuhan Allah. Nah, gampang kau. Tuhanlah yang menciptakan iblis. Nanti bilang, masa sih? Iya. Nanti lah ya kita bicara lagi lah ya, yang jelas dongeng itu harus dibuang itu. Konteksnya Yesaya 14 maupun Yesaya ke-28 itu Raja Tirus dan Raja Babel. Nggak ada hubungannya dengan iblis. Itu dicomot aja. Kalau mau di situ pun dibilang bahwa dia itu berada di Taman Eden tadinya. Dan dia itu manusia. Ya, siapa yang manusia di Taman Eden yang jatuh? Ya Adam lah. Ya Adam itulah yang sebenarnya lebih cocok kalau mau diterapkan kepada Yesaya 14 atau Yeskiel 28. Cukup lah ya, terlalu banyak ini dongeng-dongeng dalam dunia kekristenan ini. Dunia kekristenan sudah jatuh, itu sebabnya banyak dongeng, banyak cerita-cerita bohong. Jadi sekarang mari kita melihat, yang ada kesimpulan dulu lah. Jadi hukum Tuhan yang kelihatan dalam kita Ayub, peraturan Tuhan itu adalah proses. Bahwa Tuhan selalu memproses. Dan tujuan proses itu kelihatan ciri supaya orang lebih diperdalam pengenalannya kan Tuhan. Kalau dalam orang buta tuh supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu dari proses yang saudara dan saya alami, tujuannya supaya pengenalan kita akan Tuhan tambah dalam, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya kira begitulah ya. Oke lah, cukuplah dulu ya. Kita tutup dulu tema ini. Nah, hari berikutnya kita akan ambil tema para pemenang. Puji Tuhan, haleluya, amin.